Bener. Susah. Hayabusa sama Chow nggak sih? Boleh. Atau mau Chow atau mau Harit Granger? Granger? Granger. Haya Granger. Haya Granger. Hmm. Menurut aku kenapa Chow juga, soalnya Chow adalah fighter yang bisa makan Jushin sih. Jadi seenggaknya lebih aman aja gitu buat nanti tank-tanknya. Selain Chow kan kayak gampang makan sama Jushin ya. Ya, masih banyak sebenarnya opsinya ya. Tapi masalahnya pilihannya cuma 2. Haya Granger. Yuk. Nah, Ya benar banget. Hayabusa Granger dan bener tuh Granger juga masih aman ya. 53% dari total 21 kali di pick. Dan Homeboys, apakah Chow-nya untuk kali ini akan masuk ke dalam pilihan hero mereka untuk Escalera mungkin? bisa ada Chow. Suyo. Suyo dulu. Sebenarnya kalau untuk jungle opsinya banyak ya. Kayak ada Alpha, Ya, ada oke. Suyo, ada Nolan sebenarnya. Nggak pernah muncul ya Nolan ya? Gak pernah ya, cuman kayak tertentu ya. Tertentu ya. Oke. Dan Homeboys apa nih? Seperti mereka udah mempersiapkan juga sih. Kalau misalnya Team Flash kan emang infonya diterima, ya Hayabusa bakal selalu muncul ya. Apakah mungkin fighter-fighter selain Alpha atau selain Suyo bakal dibawain juga sama Homeboys? Atau mereka masih coba nyaman dengan hero yang sama, tapi ternyata Alpha dan juga Khalid yang kali ini muncul nih ya. Berarti pressure early game kemungkinan besar bisa dilakukan oleh Homeboys sih. Harusnya kelihatan ya, kayak Poknya bisa menang. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya Yves bakal jadi best option sekarang nih. Pasti ya ini. Harusnya di pick ketiga sebelum nantinya di ban ya. Kalau misalkan nggak di pick sekarang bisa di ban. Kalau Yves ini enak banget buat megangin Alpha, Tiga-tiganya sih. menangin Pok juga. Walaupun mungkin PR-nya Khalid bisa lompat ke Yves aja kali ya. Bener. Walaupun gak ke cancel tapi ya keganggu ya, kelilipan pasir dia. Yves gak sih sekarang? Harusnya Yves ya yang paling bisa ngejawab 3 hero dari Homeboys nggak sih? Adu poking menang lawan Jushin. Mau ngunci fighter-fighter enak juga Yves-nya. Dan kalau sampai nggak diambil, kemungkinan besar juga bakal dihilangkan ya sama Homeboys. Tapi Hylos yang muncul. Oke. Dan oke lah Hylos ya untuk jadi badan terdepan. Dan kemungkinan juga bisa mereka cuma main satu frontline aja nih, Hylos aja gitu. Yap. Oke. Yang masih flex juga sebenarnya harusnya ya. Mau kemana nih? Mau rom? Tapi kayaknya kalau di rom dia bakal kepegang sama Juxin terus-terusan sih jujurnya. Iya sih, diangkat terus tuh ya derajatnya. Di claw machine gitu kan, Iya. digeser, diangkat, digeser. Dan bandnya mau incar ke arah Godland-nya dulu kah? Moskov itu dia. Abis ini mungkin band Iritel. Ya kan, biasanya Iya sih. gitu kalau udah Moskov Iritel. Hmm. Kita udah lupain banget Nathan nih, udah gak pernah muncul lagi juga. Bruno mungkin, tapi ya Bruno juga jarang sih. Beberapa kali ya. Kayaknya di sepanjang ini cuma TLID doang. Kayaknya yang Masih oke ya. masih Bruno banget gitu anaknya. Oke. Nah, Yves di band. Itu dia. Kan? Udah deh. Mau pakai apa nantinya? Ada sih. Aurora. Cecilian tetap. Cecil, Aurora. Iya ya. Bisa sih. Dan oke, banning kelima dari tim Flash Kamboja. Harusnya Iritel ya, kalau kita lihat ya. Iritel ya harusnya ya. Agar Grangernya aman, itu pertama. Iritel juga bakal susah ditangkap nanti ya sama frontrunnernya tim Flash. Apalagi udah bawa Hylos gini, agak berat sih ngejar-ngejar Iritel gitu kan. Meskipun ya bisa, tapi ya dengan bawa sprint kayak bakal jauh lebih susah untuk bisa dikejar sama Hylos. Dan kalau misalnya selain Iritel nih, apakah ada hero lain yang worth it untuk di ban? Karena ya XP belum terbuka juga. Opheus mungkin? Kalau di Cici ya ternyata Cici. lebih ke durability yang ditutupin dulu. Oke. Mid-nya lagi kah yang akan ditutup? Vexana, Aurora. Vexana sih dari tadi PR ya. Vexana ya. Kayak ini juga bakal bikin miskalkulasi si Zuxinnya gak sih? Bisa Benar. jadi keangkat si Eternal Guard-nya. PR. Oke, dan Homeboys ya. Apakah lagi-lagi ke arah mid lane nih? Diantisipasi banget gak sih nih pergerakan dari tim Flash Kamboja dengan menghilangkan adanya Vexana? So hero-hero masuk dari Homeboys bakal jauh lebih aman sebenarnya ya untuk bisa escape lagi gitu kalau misalnya sampai mereka gagal dengan inisiasi dari Raging Sandstorm-nya, dari Spear of Alpha-nya. Dan Homeboys masih menunggu untuk satu hero terakhir. Mid-nya enggak, Cecilian ya ternyata. Cecilian ya. Cecilian untuk asuransi juga di late game power. Walaupun sebenarnya Cecilian masuk ke fase ban kedua ya. Iya. Tapi emang nggak ada pilihan juga ke Cecilian sejauh ini ya. Betul. Masih ya udah gitu, masih pakai ke utility mid lane. Such kayak tadi ada Novaria, ada Aurora. Dan sebenarnya kalau untuk bicara tentang opsi mid lane juga masih sangat-sangat banyak ya, bahkan kayak Veil. Itu juga kita belum muncul ya di. Kalau nggak salah sih belum muncul ya. Belum Hari ya? kedua sampai sekarang sih kayaknya belum muncul sih. Sebenarnya semenjak dia di buff tuh
di revamp ya. Iya di revamp. Itu bisa sih sebenarnya dibawa masuk ya. Possible ya. Tapi walaupun jujur, minim escape aja. Iya lebih enak tapi ketemunya sama assassin sih. Jadinya kayak langsung sekali ketangkap sama Windblow tuh udah bisa langsung instant pick off gitu loh. Yap, tapi Aurora dulu dengan 5 kali pemilihan 40% win rate. Betul. Jadi berarti 3 kali kalah, 2 kali menang ya. 2 kali menang. Homeboys, mereka masih butuh hero untuk Soul pastinya yang akan ditugaskan untuk berhadapan dengan Granger. Kemungkinan besar kayaknya Iritel sih. Apalagi susunan hero-nya kayak sekarang dari tim Flash Kamboja ya. Iritel ini udah enak banget harusnya untuk bisa escape dengan bawa sprint pun nggak jadi masalah karena nggak ada yang punya instant lock pasti juga dari tim Flash Kamboja. Dan untuk XP apa kira-kira nih? Poveus kah? Untuk XP tim Flash. Iya, tim Homeboys. Ini Khalidnya di ROM ya kita asumsikan ya. Iya, asumsinya Khalid ROM nih. Soalnya kuat nih Khalid sama Zushin kombonya masuk gitu kan. Lukas. Mungkin bakal ada Badang lagi tapi Kari. Perdana nih Kari nih muncul di Snapdragon Pro Series dan last pick dari tim Flash Kamboja. Berarti kalau kayak gini harusnya Hylos-nya EXP aja gak sih nih? Mau ambil apa midnya? ROM-nya? ROM-nya yang bisa lincah-lincah cow. Iya sih, ini cow nggak jadi pilihan ya dari tadi ya. Iya, ini cow oke loh. Kayak buat ngedodge si Jushinnya juga. Benar. Karena kayak kalau Hylos yang di tengah diangkat ROM, terus tuh. diangkat terus enak banget gitu loh. Apalagi kan biasanya baunya revitalize kan. Betul. Gak akan kabur-kabur. Oke, apakah cow atau mau coba hero lain seperti Jawhead gitu? Soalnya kalau Hylos ketemu sama Lucas sudah enak sih di XP-nya ya. Carmilla. Wow, mereka mau main area of effect kah dengan membawa Carmilla? Dan ini bisa jadi juga jawaban, tapi masalahnya lagi-lagi nih, Zushin ini bakal power banget sih Ul. Tapi seenggaknya masih ada lebih movement sih si Oke. Carmilla dibanding Hylos ya. Tapi masalahnya Hylos yang megang ATM Ul. Baiklah. Baiklah, berarti Hylos yang ada di ROM ya. Di XP dong. T kan Roma. Oh iya benar-benar. ATM XP. Oke. Dan kali ini kita bakal lihat apakah memang tim Flash Kamboja dengan membawa Carmilla dan juga Hylos, dua tipikal hero yang memang bakal powerful banget untuk berada di area team fight berhadapan dengan adanya Lucas nih yang dari kemarin belum pernah kalah sih harusnya. Ketika di pick kita selalu lihat Lucas berhasil membawa kemenangan untuk tim yang membawakannya dan Homeboys lah yang sekarang memegang kendali di Lucas tersebut. Oke, dan apakah dari pemilihan perdana untuk Kari menjadi kemenangan ataukah Carmilla yang akhirnya kembali muncul juga membuat dari tim Flash Kamboja yang berhasil untuk bisa membuat adanya Symphony of Skill yang mengerikan karena kayak kan di saat adanya Curse of Blood itu ya, damage kan terdistribusi ya. Nah ini follow upnya soalnya ada banyak kan, bisa jadi ada si Cema, bisa jadi si Dona terutama. Jadi ya kita bakal lihat setup dan juga eksekusinya karena kalau bicara tentang konsep sama-sama punya konsep semuanya. Iya. Dan aku kalau ngelihatnya penasarannya antara Curse of Blood dan Shadow Kill sih. Karena kan itu kalau connect semuanya ngebagi damage kan. Jadi meskipun mereka ngumpul, damage yang diterima dari Shadow Kill bakal tetap ngeburst ke semua player yang ada di area Curse of Blood ya harusnya ya. Dan terlihat di area Little Wonder udah ada pertikaian di sana. Shadow dikeluarkan, SKR dipaksa untuk flicker, tapi First Blood didapatkan oleh Cema. Dengan begitu instannya dia berhasil mendapatkan poin kill pertama, bahkan nge-trigger flicker dari Escalera. Dibayangkan 2 revitalize gimana coba early game cara ngebalesin damage-nya juga. Dan sekarang Izanami terkena dengan adanya 1 buah Hailstone Blast. Tidak ada pertumpahan nyawa, tapi masalahnya dia bottom lane juga ATM tadi harus mundur terlebih dahulu. Terkena ada 1 buah Retribution, Shadow Kill-nya terconnect. Amal HP udah mulai low, tapi masih ada kuat Shadow. Coba masih belum bisa mendapatkan 1 poin kill balasan. Tapi lihat bagaimana Escalera mencoba untuk bisa membuat dari Cema sedikit cemas. Wow, cemas kau deh. Tapi kali ini memang kita lihat ya ini agresif banget sih. Dari 3 match di hari ini ya, ini justru yang paling agresif kalau aku bisa bilang. Karena dari tadi selalu ada percobaan yang dilakukan oleh kedua belah tim. Dan mereka benar-benar tukar darah terus menerus. Dan kali ini kita bakal lihat juga untuk turtle yang pertama setelah seperti apa yang dibawakan oleh Homeboys. Karena harusnya dari segi hero yang dibawakan, mereka bakal jauh lebih siap untuk bisa kontes di turtle yang pertama. Dan sepertinya nggak akan ada kontes dari Cema karena keberadaannya cukup jauh nih. Ya, memang lebih ke tipikal assassin gak sih yang nggak terlalu prayo ke turtle 1. Sampai akhirnya ya cari aja posisi yang lebih aman, men-secure dulu ke arah orange buff-nya. Dan terlihat ya bagaimana untuk Carmilla-nya ini lumayan memegang vision juga nih, cari-cari informasi. Sementara untuk di arah bottom lane-nya juga dibiarin dulu untuk kedua belah EXP lanernya. Dan kayak belum ada nih Izanami yang benar-benar ngeganggu banget secara langsung.
hanya ngasih poke-poke dulu, belum ada eksekusi berlebih lagi yang dilakukan sama teman-teman dari Homeboys. Oke, dan kali ini kita lihat ya, ada gap satu level antara Donut dan juga Soul nih. Ini pasti bakal cukup merepotkan ke arah Donut ya, karena Soul semakin dia snowball akan semakin cepat lagi untuk kali ini bisa jadi damage dealer yang sangat-sangat menyakitkan pasti untuk hero-hero depan dari tim Flash, baik itu Carmilla ataupun Hylos. Tapi ada pertikaian di area tengah, Glorious Pathway dibuka, Izanami dan juga Soul yang dituju, Curse of Blood dikeluarkan beserta dengan Register balasan. Tapi masalahnya Soul sudah mulai dieliminasi, satu member hilang dari Homeboys, dan tim Flash masih terlalu strong dengan 2 revitalize yang mereka aktifkan, tapi kembali diangkat sedikit demi sedikit dengan flare dari Izanami. Untungnya masih bisa escape semua member dari tim Flash. Itu kombonya ngeri banget ya, Curse of Blood dibuka yang kena Soul, dan akhirnya hilang Soulnya walaupun tadi sempat unggul, tapi ada full plating yang didapatkan oleh Donut. Ini keuntungan besar untuk tim Flash tentunya, karena Goldtendernya hilang, Donutnya juga dapetin keuntungan yang banyak banget untuk dapetin wave, plus hampir juga bisa menghancurkan satu buah outer turret di arah top lane. Cuma udah mulai bantuin juga ke arah atas, dapetin Scavenger Crab dan Soul. Ini harus lebih berwaspada lagi karena secara range dia kalah di bawah dari Granger. Betul. Ini udah mulai tim Flash yang lagi-lagi ya muncul sebagai yang memberikan inisiasi utama dan yang mereka yang mengakhirinya dengan sangat-sangat baik sekali. Di bagian tengah kita lihat mencoba untuk men-setup lagi pastinya Homeboys. Mereka harus menang dari segi objektif dan membawa Alpha. Udah pasti mau nggak mau ya mereka nggak boleh ada kehilangan sama sekali turtle, terutama untuk di 3 turtle awal dari game ke-1 ini. Dan tim Flash Kamboja untuk kali ini nggak akan melepaskan dengan cuma-cuma, sama-sama di level 8 harusnya setelah Purple diambil. Dan Cema kayaknya udah mulai mau ikut lagi nih ke dalam kontes di area turtle kedua. Ya, tidak akan dibiarkan, terangkat sudah dengan ada Lantern Flare, 2 orang sekaligus, ATM dan juga T. Tapi ATM masih terlalu tebal, dengan ada Glorious Pathway telah dibentangkan juga. Cema mencari informasi dan juga kuncinya telah dibuka dari arah belakang. Frigate Blazer tadi pop up dan bahkan itu dia kombinasi yang begitu mematikan sehingga 2 pemain dari Homeboys berhasil untuk dihilangkan pula, dan Gojes pun terpaksa untuk mundur terlebih dahulu dan merelakan Turtle jatuh ke tangan dari sosok dari Cema. 2 revitalize yang benar-benar membuat T dan ATM itu nggak bisa dipanis sama sekali. Lihat gimana mereka berhasil menahan banyak banget source skill dan ultimate dari Homeboys, dan memberi waktu juga buat Cema mengambil retributions yang on point karena turtle yang kedua tadi. Yap, 1v1 situation sudah mulai terlihat, tapi Gojes terlalu tebal sepertinya sehingga belum menjadi target yang optimal untuk langsung dikomit karena Cemanya juga nggak ada shadow kill. Sementara Purple Buff masih terbilang cukup aman. Tapi lihat tim Flash Kambodia, mereka unggul cukup banyak, 2.500, 4 poin kill bahkan tanpa adanya balasan sama sekali. Apalagi tabungan dari Donut akan harusnya lebih menjanjikan lagi dengan ada Sky Piercer sekarang, walaupun masih belum ada stack dari lethality-nya. Iya, dan kita lihat juga item pertama yang dituju dari Cema ya, itu Sky Piercer. Berarti loh. udah harusnya antara 2 ya. Nah, kemungkinan 2 ya. Soalnya itu cuma ada Fury Hammer dan dia benar-benar fokus ke arah Sky Piercer menjadi item pertama. Ini udah pede banget sih sebenarnya dengan pembawaan Hayabusanya ya. Dan yang pasti ini juga ngebuat kebingungan untuk Homeboys karena mereka sulit nih untuk berhadapan dengan hero-hero depan dari tim Flash yang dari tadi berulang kali udah sekarat, darahnya penuh lagi dari Glorious Pathway dan juga Revitalize yang diaktifkan oleh T dan juga ATM. Ini ngeri banget sih dari Curse of Blood-nya Carmilla juga nggak sih dari tadi. Kena mulu ya. Kena mulu dan selalu di follow up dengan sigap oleh pemain-pemain yang lain dari tim Flash Cambodia dan bergerak ke arah bawah. Donut bukan cuma sekedar mendapatkan keuntungan di top lane, di bawahnya juga, tapi pencurian terjadi di area orange buff. Adu retribution tapi akan coba dibalaskan kembali kali ini oleh pemain-pemain dari tim Flash Cambodia dengan dibentangkannya Glorious Pathway. Namun disengage yang dipilih karena pemain-pemain dari Homeboys juga ini udah mulai langsung mundur karena mengingat bentar lagi Turtle akan segera muncul, jadi lebih memilih untuk menahan terlebih dahulu. Ya, tapi ini emang udah dipegang sama tim Flash ya. Masalahnya lagi-lagi dari segi komposisi hero, Homeboys memang mereka akan sangat kuat jika berada di area Turtle ataupun di Lordnya. Meskipun mereka harus bisa menghindar dari jangkauan Curse of Blood yang bisa dibuka oleh T. Untungnya Turtle yang ketiga disecure dengan aman dari Homeboys. Dan tim Flash mereka sekarang udah mulai regroup, bergerak secara bersamaan dengan 5 playernya. Dan memang ya kalau 5v5 agak sedikit sulit nih berhadapan sama adanya Carmilla. Dan kalau ngeliat ini tim Flash mereka mainnya regroup banget ya. Yep. Gerak-gerak sama-sama ke bawah dan melihat bagaimana Gojes yang masih belum mendapatkan momentumnya sebenarnya. Kayak dari tadi dia sendirian juga, dan adanya invade yang dilakukan, pembalasan terjadi. Glorious Pathway telah coba untuk dibuka pula oleh ATM, mengusir mundur pemain dari Homeboys, dan Orange Buff
harusnya tadi masih bisa diamankan oleh Aimal dengan retribution-nya. Iya, ada 1v1 yang coba dilakukan dan Soul flicker di timing yang tepat menghindar dari shadow kill yang diaktifkan oleh Cema. Dan itu untung aja ya, setidaknya Soul baru sekali terpick off dan dia masih bisa nih untuk menjadi ujung tombak nantinya ke arah tim Flash Kamboja di menit ke-10 nanti setelah 3 Trinity item attack speed udah selesai di build. Kali ini memang masih menunggu untuk Lord yang pertama, tapi memang dari segi objektif jauh banget ya perbedaan antara kedua belah tim ini. Jauh banget sih dari point kill, dari turretnya juga. Ini cuman di bawah sih sebenarnya yang jadi keuntungan sedikit untuk tim Flash Kamboja, dan masih coba untuk dikuasai dulu visionnya oleh tim Flash karena bergerak ke arah bottom lane. Terlihat bagaimana Shockwave Blast membuat dari ATM kali ini tidak terpengaruh banyak karena balik lagi itu adalah high loss. Iya. Oke, dan yang masih menunggu nih ya, dimana Donut masih full untuk mencari semua stack yang dia butuhkan untuk bisa memperbanyak lagi Rhapsody dan juga Death Sonata yang bisa dikeluarkan. Kali ini sepertinya sudah akan segera setup nih tim Flash Kamboja. Sementara ya Homeboys dengan kondisi under seperti ini, kayaknya mereka bakal coba mirroring. Karena di bagian bawah ada Soul juga, seorang diri yang udah terekspos dirinya. Dia coba untuk cutting sambil menunggu juga teman-temannya yang melakukan counter setup di area Lord Pit nanti. Oke. Dan kali ini sudah mulai di zoning out sudah dengan adanya combo dari ATM dan juga T. Dan Scarletter gak akan dikasih posisi sama sekali. Diusir mundur lagi pergerakannya. Terkena dengan Lantern Flare. Diangkat pula ATM kali ini menuju ke arah rekan-rekan dari Homeboys. Tapi lihat bagaimana dibalaskan keadaan dan bahkan Soul dapetin satu turret di arah tengah. Tapi masalahnya Cema yang mendapatkan satu Lordnya, walaupun in the end 3 pemain dari tim Flash Kamboja berhasil dihilangkan. Dan itu dapetin triple kill dengan sangat instan di satu momen yang sama. Rotary Impact yang dikeluarkan benar-benar sangat on point sekali. Dan sekarang membuat Aimal mendapatkan triple kill serta Lord yang berhasil di take over dari tangan tim Flash Kamboja. Dan gak hanya itu, di bagian bawah juga ada turret yang berhasil di-secure oleh Soul. Dan ini menjadi keuntungan berlipat karena yang tadi sempat tertinggal 2000 gold, sekarang mereka leading 1500 gold dan bahkan bisa lebih. Tapi Lord yang sekarang muncul dari tangan tim Flash, itu yang akan mereka harus antisipasi kembali. Oke. Dan masalahnya dari sekarang ini bukan Lord yang ter-enhance. Iya. Masih Lord yang mungkin bisa ditahan juga, apalagi dalam keunggulan yang bisa dipegang sama Homeboy sekarang. Blade of Despair dikantongi oleh Donut. Tapi UEF atas sudah mulai terdorong sih, harusnya dipegang sama tim Flash kali ini. Winter Crown dari Aimal, dan Soulnya juga sekarang udah membuat ke arah satu buah item ROM. Tapi T harus terpaksa mundur terlebih dahulu karena zoning out balasan poke damage juga. Masalahnya ada Glowing One sekarang yang sudah ada di tubuh dari Izanami. Ya memang tebal-tebal, tapi masalahnya dengan berhadapan ke arah Alpha ya, ini bakal susah juga sih buat ATM dan juga buat T ya. Karena lagi-lagi tuh damage di bagian tengah. Legend Sandstorm untuk menghindar, Escalera masih bisa Quicksand Guard untuk menghindar. Death Sonata memaksakan karena outer turret mid lane masuk di bagian belakang. Ada sosok Soul yang siap juga memberikan damage tambahan ke arah T. Dan untungnya masih dari Revitalize yang diaktifkan oleh ATM untuk melindungi nyawa dari T. Tapi bawahnya dibiarin akhirnya ya, karena semuanya berfokus untuk mendefense middle mereka. Sampai akhirnya inner turret dan bottom lane pun berhasil untuk dihancurkan di tangan dari tim Flash Kamboja. Sementara kalau memang terlihat dari Homeboys yang berbalik unggul ya atas hilangnya 3 pemain dari tim Flash tadi, tapi nggak terlihat dari segi gameplaynya sih. Ini tim Flash sekarang masih coba untuk bisa menguasai terlebih dahulu map vision mereka. Oke. Dan ya mereka masih disiplin sih, nggak terlalu overextend ya. Terlihat juga dari point kill yang masih belum bertambah hingga di menit 11 ini. Nggak mau terlalu memaksakan meskipun tim fight masih ada, cuman tadi nggak ada korban jiwa sama sekali. Cemah yang masih menunggu level 15-nya. Pastinya ya itu yang harus dilakukan untuk sebelum menuju ke arah Lord selanjutnya. Karena tadi memang berhasil untuk mendapatkan retribution yang on point, tapi jangan lupakan power dari Alpha, dimana dia bakal lebih kuat untuk nahan dan megangin Lord selanjutnya. Itu yang bakal jadi PR juga buat teman-teman dari tim Flash Kamboja. Dan gimana caranya kombinasi dari Curse of Blood ini harus bisa diciptakan lagi oleh T sih, untuk bisa memegang kendali nanti di area Lord yang kedua. Yap, dan Sky Piercerus juga sudah dimiliki oleh Izanami ya. Yap. Nggak bikin Clock of Destiny dia, cuma Legend Gem aja. Ternyata. Dan mau ke arah Winter Crown harusnya. Betul. Menjadi pilihan berikutnya untuk Izanami. Cukup ya, mananya terjaga sejak dia juga pakai basic common emblem sekarang. Oke. Dan melihat bagaimana stack dari Sky Piercer Donut ini masih belum ada sama sekali ya. Karena dari tadi kayak kita ngeliat dari Grangernya masih oke, dia punya damage, dia bisa nge-poke juga tapi masih belum bisa eksekusi. Yap, dan Lord kedua yang sudah enhance kali ini sudah hadir.
Setup memang coba dipersiapkan oleh Homeboys, tapi inisiasi dengan satu Hellson Blast dan Quad Shadow yang langsung masuk di belakang. Escalera masih menang dengan satu Quicksand Guard-nya, tapi masalah kali ini belum ada yang bisa tereksekusi selain Gojes yang menang cukup banyak damage. Soul masuk ketika semua member dari Homeboys sudah kewalahan dan dia mau nggak mau harus bisa menghindar, menjauh, tershutdown sudah Aimal dengan double kill dan Donut looking for triple kill, looking for Maniac dan hampir saja Maniac juga didapatkan, tapi Izanami last man standing, gak punya flicker lagi dan untungnya masih ada momentum. Dengan satu flicker dia melarikan diri dari sergapan 4 member tim Plus. Curse of Blood petaka membuat dari Homeboys membungkam juga mereka gitu loh. 4 pemain yang hilang. Grace Pathway telah dibentangkan untuk langsung bisa mensecure Kara Lord milik dari tim Flash Cambodia tanpa adanya pertukaran sama sekali yang bisa dilakukan. Dan bahkan ini satisfying banget sih ngeliat team fight barusan. Semuanya punya tugas yang baik. Dan akhirnya di saat kita singgung bagaimana lethality dari stack yang dimiliki sama Donut masih belum ada, langsung bertambah 30. Langsung tuh ya. Satu momen aja yang didapatkan dengan triple kill-nya tadi. Tapi jujur tadi Cema juga, aku kira dia bakal shadow kill langsung ya ketika connect ke arah Escalera gitu. Tapi dia nahan loh sampai muncul Soul. Dan memang ketika Soul yang muncul, di block sedikit dengan ada Wind of Nature. Tapi ya itu cukup untuk ngebuat dia harus dipaksa mundur dulu. Dan lagi-lagi nggak bisa memberikan damage output yang maksimal ketika teman-temannya udah pada babak belur ya. Karena satu efek Curse of Blood yang sangat baik dari T. Lord Enhance kali ini bergerak dan sepertinya udah dipersiapkan juga nih sama 4 member dari tim Flash di area jungle bawah sana. Dan harus berhati-hati jangan sampai kena Curse of Blood dari T lagi kalau mereka mau selamat. Oke. Dan sekarang Lord yang sudah ter-enhance akan dikawal perlahan pula di arah bottom lane. Izanami dari Winter Crown-nya udah selesai, cuma dari Malefic Roar-nya juga sudah mulai dikantongi. Lord udah charge in terhadap base turret di bottom lane, namun follow up-nya masih belum bisa dilakukan berlebih lagi oleh tim Flash karena pergerakan yang dilakukan oleh Cema ini udah bergerak dulu ke arah atas untuk dapetin beberapa dorongan dari segi wave minionnya. Tapi masalahnya 3 base turret sekarang udah ke-expose. Iya, dan masih ada super wave minion ya, dipaksakan. Bagian bawah, best threat yang dituju. Dan sepertinya lihat, Aimal menahan semua damage yang dia terima cukup jauh. Winter Crown menghindar dari Curse of Blood, tapi dia pun gak bisa selamat. Dan kali ini masuk sudah Soul dengan free damage-nya, menggunakan semua resource dari Regis Sandstorm. Kali ini belakang, double kill dipegang oleh Donut, tapi base-nya ter-expose oleh Cema yang masih mendapatkan momentum untuk bisa escape menjauh dengan Quad Shadow-nya. Gojes pun down, menyisakan 2 member ini belakang dari Homeboys dan tim Flash Kamboja. Gak puas, mereka coba untuk masuk kembali. Cema berhasil dengan Quad Shadow-nya dan Soul last man standing. Apa yang dia bisa lakukan? Nggak ada sepertinya karena sekarang base yang langsung dituju dengan wipeout yang didapatkan tim Flash Kamboja. Game yang pertama untuk mereka. Wow, dan itu dia Carmilla menjadi pocket pick yang begitu mengerikan di saat